Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, hari ini kita masih sempat melaksanakan ibadah puasa yang alhamdulillah dengan kerahmanan dan kerahiman daripada Allah, Allah masih berikan kita kesempatan, kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di bulan suci yang mulia ini kita tetap tekun untuk taat dan patuh melaksanakan puasa Ramadan yang insya Allah akan berjalan dengan lancar, baik sampai kita mengakhiri puasa Ramadan ini. Salawat dan taslim semoga tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga maghfirah Allah tercurah di pundak beliau, sahabat, keluarga, dan insya Allah akan tercurah kepada kita pengikut-pengikutnya. Pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ini dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa Ramadan itu adalah bukan sistem ibadah yang hanya kita lakukan sekedar yang penting kita berpuasa. Tapi puasa itu sebagai sistem ibadah dalam Islam yang dalam pelaksanaannya memerlukan pemahaman tentang tata cara sesuai dengan petunjuk syariat, baik syaratnya, rukunnya, hukum ibadah. Bahkan lebih dari itu, puasa tidak sekedar dilaksanakan, namun harus dirasakan dan dijiwai dengan segenap kemampuan hati dan pikiran. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puasa mengandung pesan moral kepada kita untuk merubah perilaku manusia menjadi lebih baik. Ini mengandung filsafat bahwa puasa itu gunanya untuk mengantarkan manusia memahami makna terdalam daripada hakikat hidup ini. Oleh karena itu puasa harus kita pahami secara benar, proporsional, dan komprehensif, sehingga terhindar daripada hanya sekedar kita berpuasa dan merasakan lapar dan haus. Karena Rasulullah telah menyampaikan kepada kita, berapa banyak dari umatku yang berpuasa, tapi dia hanya dapat merasakan lapar dan haus. Oleh karena itu hari ini pendengar RRI Manado yang dirahmati Allah, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, yang mengandung arti zat yang maha kuasa dalam mencipta, mengatur, memelihara, dan mendidik seluruh kita makhluknya. Selama kita masih bertakarub kepada Allah, namun juga mengandung sistem pendidikan seperti ibadah puasa. Adapun nilai-nilai pendidikan di dalam kita berpuasa itu, yang pertama adalah tarbiyah ilahiyah, bahwa puasa merupakan sistem pendidikan Tuhan untuk membentuk manusia menjadi khairul bariyah, yakni sebaik-baik makhluk. Maka orang yang tidak mau mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Allah, orang yang tidak mau berpuasa, orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia akan menjadi syarrul bariyah, yaitu sejelek-jelek manusia. Atau dapat dipahami bahwa puasa ini merupakan latihan, merupakan pendidikan untuk mengasah sifat kita manusia, sifat rububiyah, yaitu sifat ketuhanan, yaitu seperti kasih sayang, pemaaf, pemberi, penolong, penyantun, bijaksana, dan lain-lain.
bahwa puasa merupakan pendidikan kehendak kita untuk menjadi baik. Itu pendidikan yang pertama. Yang kedua, pendengar RRI yang dirahmati Allah, puasa yang menjadi tarbiyatul iradah. Puasa merupakan pendidikan kehendak, kemauan, keinginan manusia memiliki banyak kemauan atau keinginan yang tidak terhingga. Manusia ini memiliki kemauan dan kemauannya tidak terhingga. Sehingga apabila dalam bulan Ramadan ini puasa itu bisa membimbing kita dan mengarahkan kita kepada kemauan yang baik, maka keinginan manusia akan cenderung liar dan merugikan kehidupannya. Maka melalui ibadah puasa, seluruh keinginan tersebut dibina dengan baik melalui puasa Ramadan. Maka tarbiyatul iradah ini tidak saja mengendalikan keinginan yang jelek, namun keinginan naluriah yang baik sekalipun dalam waktu tertentu harus dikendalikan. Orang yang berpuasa, dia punya makanan halal, minuman halal, istri halal, tapi di waktu dia berpuasa dikendalikan keinginan itu. Itu yang baik-baik, apalagi yang tidak baik. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang ketiga, pendidikan tarbiyah sifatiyah, bahwa puasa merupakan pendidikan efektif terhadap sifat-sifat manusia, karena dirasakan langsung oleh orang-orang yang berpuasa, sehingga proses pengendalian sifat-sifat yang jelek akan berjalan dengan baik. Pendengar RRI, menurut Imam Ghazali dalam bukunya Bimbingan Mencapai Tingkatan Mukmin, dia mengatakan bahwa sifat manusia itu kan ada 4. Yang pertama sifat rububiyah, yakni sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu seperti yang saya katakan tadi, serba baik, seperti kasih sayang, adil dan bijaksana, pemaaf, suka menolong, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, sifat manusia itu adalah sifat syaitania, yaitu sifat setan yang ada pada diri manusia, yang senantiasa menghalangi manusia untuk berbuat baik dan mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, sifat bahimia, yaitu sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Sifat kebinatangan ini lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan jasmania daripada nafsunya. Yang keempat, sifat subu'iyah, yakni sifat sadis yang ada pada diri manusia, yaitu kejam, biadab, cenderung melakukan eksploitasi, pemerasan, dan kezaliman. Dan yang kelima adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu puasa merupakan pendidikan nafsu manusia. Jadi menurut petunjuk Al-Quran, manusia itu memiliki 3 nafsu. Yang pertama, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, baik, senantiasa mendorong kepada kebaikan, sehingga kelak akan mendapat panggilan terhormat dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, nafsu lawamah, itu nafsu yang menyesali, nafsu serakah, rakus, senantiasa mendorong kepada keinginan yang melampaui batas, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran dengan wala uksimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali. Dan yang ketiga, nafsu amarah, nafsu amarah bisu, nafsu yang senantiasa mendorong kepada kebebasan dalam melakukan maksiat dan kedurhakaan, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan
Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yusuf ayat 53. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah makna tarbiyah atau pendidikan dalam bulan Ramadan. Ini sangat ideal dan universal dalam mendidik orang yang beriman. Insya Allah semua yang disampaikan tadi, pendidikan di dalam bulan Ramadan ini akan menjadikan kita lebih menambah gairah untuk berpuasa, dan puasa kita penuh makna. Puasa yang bukan hanya sekedar merasakan lapar dan haus, tapi puasa yang akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita dalam menyongsong hari-hari yang masih Allah berikan kesempatan dalam kehidupan ini, sampai satu saat Allah akan memanggil kita. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga kita semua akan merasakan nikmat puasa ini, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.